Kumpul? Sudah kumpul, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma mudah-mudahan membawa banyak keberkahan, manfaat, kuliah berjalan dengan lancar, dan kita mampu menyerap beberapa ilmu-ilmu yang akan kita kaji bersama-sama. Oleh hadininya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana selanjutnya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guna lillah laula an hadanallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah, hanyalah kepunyaan Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul walaupun lewat online dalam kuliah Fakultas Ilmu Qiraah yang dibimbing oleh Dr. Romlah Widayati. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Dr. Romlah, kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Urgensi Ilmu Qiraat terhadap Penafsiran Al-Quran. Ya, kami 5 orang, saya dengan Rani, kemudian Dewi, Tri, dan Fadilah. Langsung saja saya mulai dengan ilmu qiraah ya. Ilmu qiraah dan ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat mulia karena ilmu ini membahas kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah yang sangat mulia, kalam yang sangat mulia. Sebagaimana ungkapan ulama, kemuliaan suatu ilmu tergantung pada apa yang dipelajarinya. Semoga Allah memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir, karena keberkahan daripada nilai yang dipelajarinya itu ya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Pembahasan kita adalah tentang urgensi ilmu qiraat dan ilmu tafsir. Sebenarnya kalau makna daripada ilmu qiraat menurut Imam Al-Jazari adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Yang seperti yang kita tahu ada perawi-perawi qiraah sab'ah ya. Banyak perawi-perawi yang sudah kita bahas sebelumnya dari pemakalah-pemakalah sebelumnya. Sementara qiraat sendiri, kalau saya baca di dalam bukunya Ustaz Fatoni, qiraah adalah macam-macam bacaan yang telah mantap dan tuntas pada masa Rasulullah yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau sebagaimana yang beliau terima daripada malaikat Jibril alaihissalam. Sementara ilmu tersendiri adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasannya, makna-maknanya, hikmah-hikmahnya, juga beserta hukum-hukumnya. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, di sini kita ilmu qiraat sendiri ada hubungan erat dengan ilmu tafsir ya. Kalau saya mengutip perkataan seorang dosen tafsir di Universitas Ilmu Islam Madinah itu yang menjelaskan bahwa hubungan antara ilmu qiraat dengan ilmu tafsir di antara syarat untuk menjadi seorang mufassir adalah memahami perbedaan qiraat. Sebab satu qiraat dengan qiraat yang lainnya saling melengkapi makna yang terkandung di dalamnya. Jadi seorang mufassir mesti juga mengetahui
mesti juga memahami ilmu qiraat, karena perbedaan qiraat itu saling melengkapi dalam pengungkapan tafsir dalam penafsiran di dalam Al-Quran yang mereka bukan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Karena setiap disiplin ilmu selalu ada keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lainnya, termasuk disiplin ilmu qiraah dengan disiplin ilmu tafsir ini ya. Karena qiraah mempunyai pengaruh yang sangat dalam terhadap penafsiran Al-Quran. Ilmu qiraah juga menjadi rujukan bagi para mufassir dalam tafsirannya, dalam tafsir mereka. Kemudian qiraah juga membantu dalam memberikan pemahaman dalam penafsirannya. Nah, ada kaedah di dalam ilmu tafsir yang melekat di dalam kaedah ilmu qiraat ini ya. Di antaranya adalah al-qiraat yubayyin ba'daha ba'dan. Berbagai qiraat saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Nah, maksudnya kaidah ini memiliki arti bahwa untuk memahami makna suatu ayat dengan sempurna harus melihat perbedaan qiraat yang ada pada ayat lainnya. Jadi untuk memahami makna secara sempurna harus melihat perbedaan qiraat dengan qiraat lainnya. Mungkin saya perlu bagi satu contoh untuk lebih jelasnya ya. Maksudnya apa sih yang maksudnya menyempurnakan qiraat itu, menyempurnakan qiraat lainnya dalam penafsiran. Saya kasih contoh satu aja sebab nanti pemakalah berikutnya akan memberikan contoh-contoh lain pula. Seperti di surat At-Takwir ayat 24 yang sudah kita hafal ya insyaallah ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Di sini terdapat dua qiraat pada lafaz bidhanin ya. Menurut riwayat Hafs yang kita kenal, yang kita baca sehari-hari, yaitu bidhanin ini menggunakan huruf dha. Ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an yang riwayat Hafs. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, bidhanin ini maknanya adalah kikir atau bakhil ya. Hingga dari kesatuan makna ayat tersebut adalah dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang gaib. Maksudnya wahyu Allah itu ya. Nah, ini riwayat Hafs. Tapi di qiraat riwayat Ibn Katsir atau Abu Amr dan Kisai meriwayatkan menggunakan huruf dha. Jadi bukan bidhanin tapi bidhanin ya. Yang maknanya juga jadi berbeda. Maknanya adalah berdusta atau menambah-nambahkan dalam menerangkan wahyu dari Allah ya. Ini sebenarnya ada memang orang Arab kabilah Arab yang tidak bisa memang menyebutkan huruf dha. Mereka nyebutnya jadi dha. Jadi bidhanin menjadi bidhanin ya. Jadi di sini maknanya berbeda, yaitu maknanya adalah menambah-nambah ya. Jadi kalau dilihat dari makna keseluruhan menurut qiraah ini ya, qiraah Ibn Katsir ini, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang berdosa atau menambah-nambah untuk menerangkan yang gaib wahyu Allah itu ya. Jadi yang tadi yang pertama riwayat Hafs adalah maknanya kikir, kalau yang ini maknanya menambah-nambah ya. Jadi kalau kita maka dengan memahami dua qiraat ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu, di mana beliau tidak mengurangi dan tidak pula menambah-nambahkan wahyu Allah tersebut. Akan tetapi beliau menyampaikan wahyu Allah itu sebagaimana adanya, tidak kurang dan tidak dilebihkan. Seperti itu contohnya. Sebagaimana kita itu ada contoh yang saya bisa berikan, nanti insya Allah ada contoh-contoh lainnya mengenai kaitan antara qiraah dengan tafsir itu. Kalau kita ketahui ya, kriteria qiraah yang sahih adalah sanadnya mutawatir, ya, kemudian sesuai dengan Rasul Utsmani dan cocok dengan kaidah Arab. Ya. Nah, kalau dilihat dari nilai sanadnya itu ada qiraah mutawatir, ada masyhur, ada ahad, ada syadz, ada mudraj, ada mawdu'. Ini juga sebenarnya pernah dibahas ya di dalam pemakalah sebelumnya ya. Tapi di sini kita pada pembahasan ini kita akan memfokuskan untuk mutawatir dan syadz saja ya.
karena ini yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang berbeda seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan presenter berikutnya, yaitu Khairani, yang akan mempresentasikan tentang urgensi, tentang korelasi ilmu qiraah terhadap ilmu tafsir. Kepada saudari Khairani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan urgensi atau nanti akan ada korelasinya dengan ilmu qiraat dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi bagi orang-orang awam, ya, bahwasanya qiraat itu sebetulnya tidak sering dibicarakan, ya, bahkan mungkin mereka juga tidak tahu bahwa Al-Quran itu ternyata ada banyak bacaannya gitu. Nah, jadi menurut mereka itu Al-Quran yang ada itu ya udah hanya ada satu bacaan aja gitu. Jadi menurut mereka yang mereka baca biasa gitu ya di Al-Quran mereka ya berarti hanya itu aja Al-Qurannya gitu, atau bacaannya hanya seperti itu aja. Nah, jadi kebanyakan daripada masyarakat awam memang mereka tidak pernah mempersoalkan terkait dengan ilmu qiraat, karena mereka merasa bahwa itu tadi ya, Al-Quran itu sudah baku, ada di buku gitu ya, di kitab Quran yang kita pegang, kemudian ejaannya juga sudah seperti itu, kemudian penulisannya sudah seperti itu, sehingga tidak ada masalah sih sepertinya kepada orang-orang yang awam untuk masalah qiraat ini. Tetapi memang ya akhir-akhir ini atau mungkin di kalangan para pembelajar Al-Quran baru gitu ya mengenal ada beberapa kayak misalnya qiraat yang ternyata bukan hanya satu gitu ya, mungkin ada yang 7 dan 10 bahkan ada 14 gitu ya. Nah, sebetulnya pada dasarnya itu seperti yang pernah kita pelajari juga ya oleh Kiai Fatoni, bahwa sejarahnya ya qiraat itu memang sudah ada ya di zaman Rasulullah ya, pada saat Umar pada saat itu ya sedang sholat berjamaah dengan Hisham ya, mendengar bacaan surat Al-Furqan daripada Hisham bin Hakim, ternyata berbeda. Nah, itu kan sebetulnya sudah terlihat ya bahwa qiraat itu ada perbedaan antara yang dibaca sama sahabat Umar tadi dengan sahabat Hisham tadi, sehingga akhirnya mereka datang gitu ya kepada Rasulullah menanyakan kebenarannya dan segala macam, kemudian dijelaskan sama Rasulullah bahwa memang yang Umar baca pun betul, yang Hisham baca pun juga betul. Nah, artinya memang pada zaman Rasulullah atau Rasulullah itu sendiri memang pada saat itu sudah mengizinkan gitu ya untuk bacaan Al-Quran itu memang tidak hanya satu, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi kata Bu Sofi ya, bahwa memang akan ada nanti korelasinya atau hubungannya dengan penafsiran Al-Quran ya. Jadi memang perbedaan qiraat ya itu biasanya ya bisa membantu gitu ya, bisa membantu ulama-ulama fikih kita ya dalam menggali informasi, menggali suatu hukum gitu ya dari suatu ayat Al-Quran, yang mana ini menjadi hulu perbedaan pendapat ya dalam disiplin ilmu fikih. Artinya memang karena penafsiran yang akhirnya berbeda dari perbedaan qiraat ini, yang akhirnya bisa menjadikan hukum itu juga menjadi berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian tidak berlebihan gitu ya, bahwasanya ada sebagian ulama tafsir mengatakan, menyebutkan hadis Nabi ya, wala yafqahul abdu kullal fithi hatta yura bil Qur'ani wujuhan katsiran. Jadi seorang hamba tidak dikatakan benar paham benar tentang Al-Qur'an sehingga ia dapat mengetahui banyak ragam penafsiran di dalamnya. Jadi
sangat mungkin apabila Al-Quran memiliki banyak atau beragam penafsiran. Mungkin bukan hanya dilihat dari perbedaan qiraatnya saja, tetapi bisa juga dari latar belakang keilmuan seorang mufasir tadi ya, atau bisa jadi juga lingkungan si yang menafsirkan Al-Quran tadi itu yang akan jadi perbedaan gitu ya antara mufasir satu dengan yang lain dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, dari banyaknya macam qiraat memang sebagian berkaitan erat dengan ayat-ayat yang terkait dengan ayat-ayat hukum ya. Makanya tadi kenapa bisa menjadikan perbedaan gitu ya hukum dalam ilmu fikih tadi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya ya mungkin terkait dengan urgensi atau nanti akan ada korelasinya dengan menafsirkan Al-Quran ini ya. Mungkin untuk poin pertama, jadi kenapa sih atau hubungannya gitu ya, nanti korelasinya dengan tafsir Al-Quran ini, bagaimana si ilmu qiraat ini. Jadi ternyata ilmu qiraat ini bisa menjadi salah satu penguat gitu ya. Nanti mungkin akan disampaikan juga beberapa contoh ya terkait dengan penjelasan yang ini. Jadi bisa menjadi penguat ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Jadi misalnya di contoh ya, mungkin yang kami ambil di sini, contoh yang pertama adalah di dalam surat An-Nisa ya ayat 12. Jadi pada qiraat Sa'ad bin Waqqas berbunyi walahu akhun au ukhtun min ummin falikulli wahidin min humas sudus. Jadi ada tambahan min ummin. Ya, jadi di qiraat ini ada tambahan kata-kata min ummin. Kalau kita biasa baca kan hanya walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin min humas sudus. Hanya seperti itu. Nah, jadi ada tambahan min ummin di sini yang akhirnya menjadi penguat ya, ternyata bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki ya dan saudara perempuan yang terdapat di dalam ayat ini adalah hanya yang seibu saja. Itu mungkin kalau kalau kita lihat tidak di bacaan kita yang biasa ya tanpa ada kalimat min ummin ini, itu kita mungkin merasa bahwa atau mungkin bisa ditafsirkan hanya berarti bisa semua gitu ya, bisa saudara yang seibu atau sebapak. Tetapi tadi dengan adanya perbedaan qiraat tadi, dia bisa memperkuat atau memperkukuh gitu ya ketetapan hukum yang telah disepakati para ulama. Kemudian berikutnya juga yang kedua ya ini bisa juga bisa menarjih hukum ya yang diperselisihkan para ulama. Misalkan di contoh yang kedua ini di dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya ada qiraat yang berbunyi au tahriru raqabatin kemudian ditambahkan dengan mukminatin. Jadi au tahriru raqabatin mukminah. Jadi disebutkan bahwa kafarat sumpah ini kan memerdekakan budak gitu ya. Tetapi di sini ada tambahan kata mukminah atau mukminatin tadi yang fungsinya untuk menarjih ya, pendapat para ulama di antara lain Syafi'i yang mewajibkan memerdekakan budak mukmin. Jadi ada penjelas di sini bahwa yang dimerdekakan adalah budak mukmin gitu ya bagi alternatif kafarat orang-orang yang melanggar sumpah tadi. Seperti itu. Kemudian terkait yang berikutnya yang ketiga ya, urgensinya adalah salah satunya yaitu sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna. Karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syariat tertentu tanpa pengulangan lafaz. Nah, di sini kami memberi contoh di surat Al-Maidah ayat 6.
pada kata wa arjulakum. Nah, di sini ada yang menasabkan atau mengkhafatkan ya kata wa arjulakum ini. Jadi di dalam qiraat yang menasabkannya, yakni ada penjelasan ya, terkait dengan hukum membasuh kaki. Jadi kata-kata kenapa bisa ditafsirkan atau diartikan membasuh kaki gitu ya, karena ia diatofkan kepada objek daripada kata kerja yang ghasala ini. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, sedangkan qiraat yang membaca wa arjulikum ya atau yang dijarkan menjelaskan hukum kita boleh gitu ya atau bisa menyapu kaos kakinya saja, bukan kaki ya, ketika terdapat keadaan yang memang mengharuskan gitu, mengharuskan tidak membuka kaos kakinya seperti itu. Nah, dengan alasan ya, alasannya yaitu lafaz tadi diatofkan kepada objek daripada kata kerjanya bukan yang qasala tetapi yang masaha. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua hukum gitu ya yang terjadi tanpa kita di dalam satu kalimat ini bisa terdapat dua hukum yang berbeda seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ilmu qiraat ini juga bisa menjelaskan ya terhadap sesuatu hal atau apa-apa yang mungkin masih global di dalam qiraat lain. Sebagai contoh, mungkin di lafaz yadhurna dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ya, jadi ada yang membaca, kalau kita biasa membaca yadhurna, maka ini ada yang qiraat yang membaca yadhhirna ya. Jadi ini terkait perbedaan hukum kapan gitu ya wanita haid itu boleh gitu ya untuk didatangi kembali oleh suaminya. Jadi kalau qiraat yang tanpa tasydid ya, yadhurna tadi, itu mensyaratkan istri sudah berhenti haid itu sudah boleh. Jadi meskipun belum mandi gitu ya atau belum bersuci ya, belum mandi janabah, tetap sudah boleh gitu. Tapi ternyata dengan adanya qiraat yang tasydid ini tadi ya, yadhhirna ini, itu menjelaskan makna dari qiraat yang pertama tadi, bahwa bukan begitu gitu maksudnya. Jadi ternyata bukan hanya sampai dengan darah haidnya itu berhenti, tetapi harus dulu juga menunggu mandi dulu. Nah, baru di situ boleh mendatangi kembali istrinya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu sesuai dengan jumhur ya para ulama tadi ya, bahwa sahnya atau bolehnya gitu ya seorang istri dicampuri atau didatangi kembali oleh suaminya setelah haid itu bukan hanya sebab telah berhenti atau suci dari haidnya saja, tetapi harus sudah bersuci dengan air dulu atau mandi janabah tadi baru boleh seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya mungkin masih di pembahasan yang tadi nomor 4 ya dari urgensi ini, ada qiraat ya yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqata'u aymanahuma. Jadi ini kalau kita biasanya kan aydiyahuma ya, kalau yang qiraat biasa kita baca. Nah, ini ternyata memang digantikan ya, kata-kata aydiyahuma ini diganti dengan aymanahuma di qiraat yang lain tadi. Fungsinya tadi menjelaskan tangan mana gitu ya yang harus dipotong. Jadi ternyata sahabat Ibnu Mas'ud ya yang membaca qiraat seperti ini. Jadi memang beliau bilang bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan kanannya, sehingga qiraat yang
dari sahabat Ibnu Mas'ud ini memang menjelaskan dari qiraat yang sebelumnya, ya yang aidiyahuma tadi tidak ada keterangan bahwa tangan yang sebelah mana gitu yang harus dipotong untuk orang-orang tadi yang mencuri, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja terkait dengan urgensi atau korelasinya ilmu qiraat terhadap penafsiran Al-Quran. Berikutnya mungkin saya akan menyerahkan kepada materi berikutnya yang akan membahas tentang tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Silahkan Mbak Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian pengertian tafsir di atas, dari segi bentuk dikenal dengan dua bentuk penafsiran, yaitu yang pertama, tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Pada kesempatan kali ini kami bermaksud menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang masuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan as-sunnah Nabi, dan Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi dan tabi'an. Dinamai dengan bil ma'thur yaitu dari kata athar yang berarti sunnah, hadis, jejak atau peninggalan. Karena dalam menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak menggunakan riwayat, maka tafsir dengan metode ini dinamai tafsir birriwayah. Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat dengan ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, kitab-kitab tafsir yang menggunakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kitab tafsir yang menggunakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran biasanya terdapat pada tafsir yang menggunakan pendekatan bil ma'thur. Kitab tafsir yang pendekatannya dengan tafsir bil ma'thur ini sangat banyak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Al-Kabir, yaitu ditulis Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661 Hijriyah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Kitab ini ditahqiq dan dita'liq oleh Abdurrahman Umairah dari Universitas Al-Azhar dan dicetak oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon. Yang kedua, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Lahir pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Selanjutnya Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Sab'u Al-Mathani, ditulis oleh Syihab Ad-Din As-Sayyid Mahmud Al-Lusi Al-Baghdadi, wafat pada tahun 1270 Hijriah. Selanjutnya Tafsir Al-Misbah. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Quraisy Shihab yang berjumlah 16 jilid yang dicetak oleh Lentera Hati pada tahun 2001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fadilah. Kak Fadilah, mic-nya belum hidup. Ya maaf. Tadi di bagian awal ya sudah disinggung oleh Bu Sofia mengenai qiraat yang ditinjau dari aspek sanad ya, diantaranya mutawatir, masyhur, ahad, syadz, mudrad, dan maudu. Jadi para pakar qiraat itu melakukan penelitian, pengujian yang dengan menggunakan kaidah dan kriteria tersebut. Diungkapkan bahwa di antara 6 tingkatan itu
di antaranya adalah mutawatir. Lalu apa itu qiraat mutawatir? Qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, mata rantai sanad yang cukup banyak pada setiap tingkatan dari masa ke masa, dari awal sampai akhir, yang bersambung hingga Rasulullah. Nah, kemudian nanti masyhur, ahad, syadz. Syadz ini nanti akan dibahas oleh materi selanjutnya ya. Kemudian di antara qiraat 6 tersebut yang memenuhi syarat mutawatir adalah menurut kesepakatan para ulama, Al-Quran ada 7 bacaan yang dikuasai, yang dipopulerkan yang namanya 7 imam qiraat atau yang dikenal dengan Al-Qiraah Sab'ah. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan hubungan qiraat dengan penafsiran. Menurut Ibnu Ashur, hubungan antara qiraat dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran, dan yang kedua adalah qiraat yang berimplikasi pada penafsiran. Jenis yang pertama yaitu qiraat yang tidak berimplikasi pada penafsiran. Jadi maksudnya adalah tidak berpengaruh pada penafsiran. Di antaranya disebabkan oleh perbedaan pengucapan huruf. Misalkan tanda baca, ya, panjang pendeknya mat, imalah, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh pada Quran surah Al-Baqarah ayat 254. La bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. 3 kosakata pada ayat di atas dapat dibaca dhammah seluruhnya atau fathah seluruhnya, ataupun salah satunya ada yang rofa ataupun fathah, itu tidak akan menimbulkan mempengaruhi penafsiran Al-Quran. Ya, itu tadi jenis yang pertama tidak berimplikasi pada penafsiran. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah qiraat yang berimplikasi, yaitu berpengaruh terhadap penafsiran. Yaitu terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 110. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Seperti pada kata kudzibu bisa dibaca dengan tasydid pada huruf zal yang bermakna mereka, yaitu para nabi, telah didustakan kaumnya, atau bisa dibaca tanpa tasydid yang bermakna mereka, yaitu orang-orang yang berdosa dan melanggar larangan Allah, telah mendustakan Rasul. Nah, perbedaan bacaan inilah yang berimplikasi pada penafsiran. Kemudian contoh selanjutnya, qiraat yang selanjutnya itu tadi udah disinggung ya oleh pemakalah Kahairani mengenai ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu kaitannya dengan toharoh. Maka saya akan memberikan kesimpulan saja ya. Nah, tadi Kahairani menyebutkan di antaranya adalah ada yang kaitannya dengan hukum ya. Nah, di sini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami baru boleh menggauli istrinya setelah istri mandi. Nah, lah kemudian Imam Abu Hanifah menurut Asy'abuni membolehkan suami menggauli istrinya setelah terhentinya darah haid tanpa perlu mandi terlebih dahulu. Melihat perbedaan pendapat di atas, menimbulkan pertanyaan, apakah pendapat Imam Syafi'i yang didasarkan pada qiraat yang sahih dan mutawatir berarti menolak bacaan atau qiraatnya yang pertama. Kemudian Ar-Razim jawab pertanyaan di atas dengan mengatakan bahwa Syafi'i menerima seluruh qiraat mutawatirah. Jika terdapat perbedaan makna di antara qiraat itu wajib dikompromikan
Nah, di sini para ulama itu jika ada perbedaan pendapat, maka kompromi adalah salah satu jalannya ya, jika memungkinkan. Kemudian menurut hujah Syafi'i, kedua qiraat tersebut dapat dikompromikan sehingga dapat dipahami bahwa suami baru boleh menggauli istri setelah istri berhenti darah haidnya dan mandi janabah. Hujah kedua adalah mengaitkan bersetubuh dengan bersuci yang termaktub dalam redaksi ayat selanjutnya. Itu ayat selanjutnya faida tatahharna fa'tuhun, yang menunjukkan bahwa kebolehan bersetubuh apabila terpenuhi satu syarat, yaitu bersuci. Dengan kata lain, bersuci menjadi syarat boleh melakukannya hubungan suami istri. Oke, selanjutnya yaitu peran atau fungsi qiraat terhadap penafsiran. Penulis menemukan implikasi perbedaan qiraat bukan hanya berkaitan dengan produksi hukum, tetapi secara umum berimplikasi terhadap penafsiran pada ayat-ayat lainnya. Bisa bermuatan teologis maupun mengandung muatan moral. Sehingga perbedaan qiraat berimplikasi membentuk pemahaman atau bahkan keyakinan setiap muslim. Di antaranya ada dua pola jika dikaitkan dengan peran atau fungsi qiraat terhadap penafsiran Al-Quran. Yaitu pertama, takhir. Takhir ini artinya adalah memberi pilihan atau memilih. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka kaum muslimin dapat memilih qiraat yang tafsirnya mereka anggap sesuai dengan keadaan dan kondisi keimanan. Seperti pada Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Maliki yaumiddin, yang artinya raja yang menguasai atau pemilik hari pembalasan. Imam Asim dan Al-Kisai membacanya dengan mad. Ya, seperti yang kita baca Maliki. Sedangkan semua imam lainnya tidak memanjangkannya. Itu Bakil Qura ya. Itu dengan membacanya Maliki. Nah, di sini Abdul Mu'in Salim mengkompromikan qiraat-qiraat tersebut dengan mengatakan bahwa bagi mereka yang hatinya condong pada kekuasaan akan lebih khusyuk jika membacanya dengan lafal Maliki. Sedangkan bagi yang condong pada kekayaan akan lebih khusyuk jika membaca Maliki. Karena dengan membaca Malik, seorang yang terobsesi dengan kekuasaan atau politik secara langsung ataupun tidak langsung, diingatkan bahwa sang pemilik kekuasaan yang abadi, tertinggi dan tiada tandingannya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi yang dengan harta dan kemewahan material membaca Malik secara langsung atau tidak langsung menyadari bahwa sang pemilik harta dan segala bentuknya kemewahan dunia serta beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bayanul lafzi al-gharib aw al-mubham. Adanya perbedaan qiraat. Ini artinya adalah menjelaskan sesuatu yang tidak jelas atau menjelaskan sesuatu yang samar-samar. Adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat dapat membantu menjelaskan arti lafaz yang maknanya masih samar-samar. Nah, di sini saya mencontohkan Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahum asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Semua membacanya Bakil Qura ya. Semua imam membaca dengan fa'azallahuma, kecuali Hamzah membacanya dengan fa'azallahuma. Nah, kedua qiraat ini merupakan qiraat yang mutawatir. Qiraat pertama yakni fa'azallahuma diambil dari kata azala yang berarti
menggelincir, sedangkan qiraat kedua yakni fa'azalahuma diambil dari kata azala yang berarti menghilangkan. Dari kedua qiraat itu diketahui bahwa yang dimaksud Adam dan Hawa digelincirkan dari surga adalah bahwa keduanya dijauhkan dari surga secara material maupun imaterial. Adam dan Hawa secara lahir maupun batin hilang dari surga gara-gara iblis. Di sini saya akan membacakan kaidah qiraat 7-nya ya. Kaifatoni kaitannya dengan fa'azallahuma pada halaman 169. Fa'azala terdapat dalam fa'azalahu syaitanu anha. Hamzah mentakhfifkan, yakni tidak mentasydidkan lam, dan ada zaidah alif sebelumnya. Wakil qura imam 7 selain hamzah mentasydidkan lam dan membuang alif sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Ratna Dewi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terakhir dari urgensi ilmu qiraat dalam penafsiran, yaitu penafsiran Al-Quran dengan qiraat syadzah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep penafsiran Al-Quran dengan qiraat syadzah, sedikit mengulang pengertian dari qiraat syadzah itu bagaimana. Di sini pengertian qiraat syadzah menurut ulama qiraat dan fikih secara praktis diartikan bahwa qiraat syadzah adalah qiraat yang keluar dari qiraat yang 10, yang seperti yang kita ketahui qiraat 10 merupakan qiraat yang sudah disepakati kemutawatirannya, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa qiraat syadzah adalah qiraat yang di luar qiraat 7, namun mayoritas ulama mengartikan bahwa qiraat syadzah adalah qiraat yang di luar qiraat yang 10. Di sisi lain, kalau kita mencari pengertian dari qiraat syadzah itu sebenarnya banyak. Salah satunya saya ambil dari Imam Al-Jazari yang juga mengartikan bahwa qiraat syadzah adalah yang tidak memiliki 3 persyaratan lengkap untuk diterimanya sebuah qiraat menjadi qiraat mutawatir. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sofia bahwa syarat dari sebuah qiraat itu disebut sebagai qiraat mutawatir itu ada 3. Itu memiliki sanad yang sahih yang terhubung dengan Rasulullah, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan sesuai dengan bentuk rasa Utsmani. Dan ini yang banyak dipakai oleh para ulama qiraat untuk memegang sebuah qiraat itu tersebut adalah mutawatir atau tidak. Kemudian selanjutnya dari pembahasan ini kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah qiraat syadzah bukanlah bagian dari Al-Quran, karena syarat utama qiraat Al-Quran mutawatir itu adalah sebuah Al-Quran itu diterima karena harus mutawatir. Jadi apabila dia tidak mutawatir, maka hukumnya pun tidak boleh. Artinya tidak boleh dipakai ketika sholat ataupun di luar sholat. Akan tetapi sebagian ulama memperbolehkan keberadaan qiraat syadzah dalam kajian ilmu Al-Quran dan menganggap qiraat ini dapat diterima sebagai kabar atau penjelasan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam menyampaikan Al-Quran. Dari banyaknya tadi juga sudah dijelaskan bahwa di awal Al-Quran itu diturunkan, para sahabat banyak membaca Al-Quran dengan berbagai macam qiraat. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi seiring dengan kajian keilmuan yang dilakukan oleh para ulama, kemudian menyimpulkan ada 4 ulama qiraat yang dikatakan sebagai ulama qiraat syadzah di antara ulama-ulama yang lainnya. Karena dianggap keempat ini adalah para ulama yang mempunyai tingkatan lebih masyhur dan perawinya juga mempunyai 2 orang perawi gitu. Yang pertama itu Hasan Al-Basri, namanya adalah Hasan ibnu Abu Hasan Yasir Abu Sa'id Al-Basri,
seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriyah. Dua perawinya adalah Syuja' bin Abu An-Nasr Al-Bulkhi dan Ad-Duri. Yang kedua itu Ibnu Muhaisin. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Makki. Beliau adalah guru dari Amr Ad-Dani, wafat pada tahun 123 Hijriyah, dan dua perawinya adalah Al-Bazzi dan Abu Al-Hasan bin Syambuth. Kemudian yang ketiga, Al-Yazidi. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi. Beliau merupakan guru dari Ad-Duri dan As-Susi, wafat pada tahun 202 Hijriyah. Dua perawinya adalah Sulaiman bin Al-Hakam dan Ahmad bin Farah. Kemudian yang keempat yaitu Al-A'mashi. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mahram Al-Ma'shi. Beliau termasuk golongan tabi'in yang wafat pada tahun 148 Hijriyah. Dua perawinya adalah Al-Hasan bin Sa'id Al-Matu'i dan Abu Faraj Al-Syambudhi Al-Syatwi. Ini adalah 4 perawi qiraat syadzah yang dianggap oleh diantara yang lainnya paling masyhur. Kemudian lanjut ke pembahasan intinya adalah bagaimana qiraat syadzah dijadikan sebagai hujjah dalam penafsiran Al-Quran. Kita tahu bahwasanya qiraat sudah menjadi salah satu metode penafsiran Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama, dan termasuk di situ qiraat syadzah. Jadi perbedaan qiraat ini dapat memberikan kemungkinan makna dan arti dalam penafsiran Al-Quran. Jadi qiraat syadzah juga ternyata dalam kitab tafsir yang kita dapat temui, baik itu dari ulama klasik sampai kontemporer, banyak mengambil qiraat syadzah sebagai sumber pemahaman dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Seperti kalau kita lihat dalam tafsirnya At-Tabari, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsirnya Abu Hayyan Al-Baydawi, dan tafsirnya Ar-Razi, itu banyak mengambil atau mengutip qiraat-qiraat syadzah dalam menafsirkan Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, saya ambilkan salah satu contoh. Ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Nah, di sini kata ghisyawatun dalam tafsir Al-Baydawi itu dibaca rafa, ghisyawatun. Itu adalah qiraat mutawatir. Sedangkan di lain penjelasannya Al-Baydawi juga mengatakan kata ghisyawatun itu dibaca dengan fathah, ghisyawatan. Dan ini merupakan qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Dan menurut Abu Hayyan dalam tafsirnya, membaca bacaan ghisyawatun dengan ghisyawatan secara nahwu itu dibolehkan, yang berarti waja'ala absarihim ghisyawatan. Ada beberapa aspek yang menjadi pengaruh qiraat syadzah dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, munculnya arti baru dari penafsiran ayat-ayat karena adanya qiraat syadzah. Tapi yang perlu diingat bahwa adanya penafsiran dari qiraat syadzah ini tidak menghilangkan makna qiraat mutawatir. Jadi dia justru memberikan penguatan terhadap penafsiran yang diambil dari qiraat mutawatir. Jadi tidak saling bertentangan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nah, dalam ayat ini, dalam qiraat 10 itu menyepakati bahwa kata yushidu itu dibaca dengan ya dhammah, kemudian haknya dikasrahkan, dengan asal katanya diambil dari kata asyhada, dan fa'ilnya itu dhamir mustatir yang subjeknya adalah munafik. Nah, di sini diartikan bahwa orang munafik yang bersumpah dengan nama Allah atas kebenaran yang ada dalam hatinya. Namun di dalam qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ibnu Muhaisin, itu membacanya dengan bukan yushidu tapi dibaca dengan yashhadu, dengan fathah pada ya. Dan ini berarti kata kerja aktif, sehingga maknanya berubah menjadi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati orang munafik, walaupun mereka menyembunyikan di dalam hatinya. Jadi yashhadullah gitu. Yang kedua, mentarjihkan makna-makna yang ada dalam
mana-mana yang ada yang memiliki kesamaan dalam qiraat mutawatir. Jadi dalam menjelaskan kembali arti yang diambil dari qiraat mutawatir, ulama menggunakan qiraat syadzah dalam memperjelas ijtihadnya. Seperti dalam surat Al-Fajr ayat 8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, kata di sini dalam penafsiran lam yukhlaq mithluha itu terdapat beberapa makna dari dhamir ha. Jadi Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada 3 makna di sini. Pertama, seperti kaum Ad dalam hal keperkasaan fisik dan ketangguhannya. Kemudian yang kedua, seperti kota yang mereka tempati. Dan yang ketiga, seperti kinayah yang dikembalikan kepada kata imad. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian meriwayatkan bahwa dhamir ha itu diganti dengan dhamir hum. Dan ini adalah merupakan qiraat syadzah. Tapi qiraat syadzah ini justru memberikan tarjih atau penjelasan yang lebih detail lagi bahwa dhamirnya itu adalah kembali kepada kabilah Ad. Kemudian yang terakhir yaitu memperjelas status tafsir dari sebagian ulama salaf yang dianggap oleh ulama lainnya sebagai qiraat syadzah. Imam Suyuti menyebutkan bahwa penting untuk memahami bahwa perbedaan penafsiran yang ada pada masa sahabat bukanlah berasal dari pertentangan, tetapi terjadi karena ada perbedaan qiraat yang mereka gunakan. Contohnya itu dalam tafsir surat Al-An'am ayat 73. Walahul mulku yawma yunfakhu fis suri 'alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Nah, dalam penafsiran kata sur itu dibaca dalam 3 bacaan. Yang pertama, dengan qiraat mutawatir mendhamahkan huruf sad dan mensukunkan huruf waw, as-suri. Kemudian dengan dhammah pada sad, tasydid dan fathah pada kata waw, as-suwari. Kemudian ini merupakan qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Basri. Namun ada juga yang membaca dengan kasrah pada sad, tasydid pada fathah, dan waw as-siwari yang merupakan qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh Abu Razin. Itu dari Ana terkait dengan posisi qiraat syadzah dalam penafsiran. Jadi intinya bahwa qiraat syadzah tidak memberikan pengaruh yang bertentangan dengan terhadap penafsiran Al-Quran. Dan justru dia sangat membantu dalam menafsirkan kata-kata yang memiliki perbedaan makna. Itu mungkin. Kemudian saya kembalikan ke Ibu Sofia. Ya, baik, terima kasih kepada presenter yang telah memberikan penjelasan tentang tadi terakhir tentang qiraat syadzah ya. Kalau qiraat syadzah memang qiraah yang terjadi memang perbedaan pendapat di antara ulama itu. Qiraah syadzah itu pendapat pertama tentang qiraah syadzah adalah selain qiraah sab'ah. Ada juga yang berpendapat selain qiraah asyarah, tapi yang lebih kuat qiraah asyarah ya. Qiraat syadzah ini boleh dipelajari, boleh tapi tidak boleh diamalkan. Apalagi di dalam sholat ya, tidak boleh dipakai dalam sholat. Dan ternyata pernah baca juga literatur yang meneliti tentang Al-Fatihah itu banyak qiraat syadzah di dalamnya. Oke, baiklah, saya akan ambil kesimpulan dari pembahasan hari ini, yaitu pertama, perbedaan qiraah sangat memberikan pengaruh pada penafsiran Al-Quran. Ya, bahkan berikan kontribusi dalam pengambilan istinbat hukum bagi ulama fikih ya. Begitu juga menjadi hujjah bagi ahli-ahli bahasa dengan adanya qiraah yang berbeda tersebut. Kemudian dengan dari membawa yang positif yang dengan adanya perbedaan qiraah ini justru saling melengkapi ya. Saling melengkapi, saling menjelaskan, dan saling menguatkannya. Bukan saling bertentangan satu dengan lainnya. Jadi ada yang positif perbedaan itu dalam tafsir. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah bentuk tafsir yang tertinggi. Ya, tadi bahas sama seperti tentang penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran memang
penafsiran ini kualitasnya paling tinggi dalam penafsiran dan yang tidak bukan lagi untuk diterimanya. Misalnya karena adalah sesuatu yang paling tidak mungkin campur unsur batil di dalamnya. Kemudian penafsiran Al-Quran dengan qiraat mutawatir membantu ulama dalam memilih qiraat tafsir yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kondisi keimanan. Kemudian adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat dapat membantu menjelaskan khilaf yang maknanya masih sama. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan pemakalah sebelumnya. Kemudian pada asalnya qiraah sazah itu dari qiraah dan qiraah mutawatirah itu tidak ada pertentangan. Tapi apabila terjadi pertentangan pada hukumnya, maka yang diambil adalah yang mutawatirah, bukan yang sazah. Sazah ditinggalkan, didahulukan yang mutawatirah karena derajatnya dia lebih tinggi dan derajat kesahihannya juga mutawatirah lebih tinggi. Nah, pengaruh penafsiran Al-Quran dengan qiraah sazah telah dibuktikan oleh para ulama salaf yang terdahulu, yang banyak dituangkan oleh ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Qiraah sazah ini muncul substansinya sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat, ya. Tapi munculnya belakangan yang tadi disebutkan sama pemakalah sama saudari Dewi yang tentang pembahasan qiraah sazah oleh ulama-ulama, ditulis dalam bukunya di antaranya Ibn Jimni, ya, di dalam bukunya Al-Muhtasab, ya, itu di situ diperkenalkan tentang adanya qiraah sazah seperti itu, ya. Yang sebelumnya tidak ada istilah sazah, tapi substansinya sudah ada sebelumnya. Ya, di sini peranan ulama sangat besar, ya, dalam mengabadikan qiraah sazah sebagai bagian dari hazanah turas Islam dan keindahan bahasa Arab sebagai disiplin ilmu qiraat. Baiklah, seperti ini pembahasan kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dapat difahami. Mungkin ada diskusi atau ada penambahan dari rekan-rekan sekalian. Silakan. Izin bertanya, Ibu Sofia. Kalau ini dari siapa, ya? Dari Ayun, Ibu. Surat Ayun. Oh. Silakan. Ya. Ingin bertanya di makalah halaman 25. Tadi dijelaskan sama tentang ayat yang bersama yang di situ dituliskan Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas yang Takoharna. Pertanyaan saya, apa bedanya qiraat yang Ubay bin Ka'ab dengan yang anak sekali? Sama-sama menggunakan ta atau yang satu pakai to? Maksudnya bisa dibantu tulisan Arabnya seperti apa? Itu saja yang saya. Maaf ya, Mbak Ayun, suaranya kurang jelas tadi. Yang ini bakal benar. Apa yang satu dengan bot, yang satu dengan lo. Filbonin, ya. Bukan yang itu, Ibu, ya. Ya, pengharum. Yang surah Nggak jelas, maaf. Ayo untuk kita lihat. Halaman berapa ya tadi?
halaman 24, 25 yang ditanya Mbak Ain. Bisa dibantu Putri ya? Belum jelas saya pertanyaan. Kak Ayun tadi kalau nggak salah mau memperjelas tulisan yang di qiraat Ubay bin Ka'ab ya, kalau nggak salah tadi ya, Kak Fadilah. Jadi beliau tanya itu bedanya apa yang nomor 3 sama yang tadi, pokoknya dari nomor 1 sampai nomor 4 kalau nggak salah gitu. Jadi bisa dibantu tulisan Arabnya gitu kan. Kalau nggak salah gitu tadi saya dengarnya. Oke. Mana itu tulisannya? Bentar. Oke, barangkali teman-teman ada yang bisa membantu sambil saya mencari jawabannya. Assalamualaikum, pemateri. Waalaikumsalam. Mungkin sambil nunggu Kak Fadila, saya ada beberapa hal yang jadi untuk tadi saya agak iskal di bagian al-mashu dan juga waslu di ayat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, apa tadi? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada imam yang membaca nanti wa arjulakum dan ada yang membaca dengan wa arjulikum. Nah, untuk yang membaca wa arjulakum berarti dia diatofkan kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah, sedangkan untuk yang membaca wa arjulikum berarti diatofkan kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, perbedaannya itu nanti ada di pada kata ghusl dan juga mashu. Kalau mashu itu hanya mengusap ya, hanya mengusap. Jadi kalau di secara bahasa mashu itu artinya imrarul yadi ala syai'i basaton. Jadi secara ringan, jadi hanya diusap secara ringan. Sedangkan kalau itu adalah secara bahasa diartikan dengan sailanu ma'i ala syai'i mutlaqan, artinya membasuh atau menggosok air ke bagian tersebut. Jadi nanti berarti perbedaannya adalah ketika dibaca dengan wa arjulakum berarti dia diatofkan kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum itu tadi, wa arjulakum berarti itu harus dibasuh, berarti ada pembasuhan di situ dan harus digosok gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang membaca
biarjulikum berarti diatofkan kepada biruusikum. Jadi wamsahu biruusikum wa arjulikum berarti cukup terkait tadi istilahnya adalah ketika dikaitkan dengan khuf. Nah, tadi dikaitkan dengan khuf, apa ya, kaos kaki ya. Sependek yang saya baca, ayat ini justru untuk bertujuan untuk yang bukan memakai khuf. Jadi ketika berwudu, ya kaki itu yang dibasuh, bukan terkait dengan kaos kaki atau bukan. Jadi apakah dia cukup cukup diusap atau masah, atau dia faghsilu atau dibasuh dengan kuat ya, atau digosok gitu. Mungkin itu. Jazakallah khair Kak Firdaus atas tambahannya. Mohon maaf Kak Ayun, saya coba menjawab ya, barangkali nanti ada kekurangan. Mungkin nanti akan saya lempar ke Burmulah jawabannya. Jadi yang tadi sudah jelas ya di makalah juga, untuk qiraat yang ketiga dan 4 ini, jadi untuk qiraat ketiga ini memperjelas makna qiraat yang kedua, yaitu menerangkan asal kata yatoharna gitu ya, yang ada tasyidnya. Sementara kalau qiraat yang keempat itu dibacanya ya tatoharna gitu. Nah, ini Abu Hayyan mengatakan bahwa qiraat ini hanya dianggap sebagai tafsir gitu dari bacaan yang sahih, bukan Al-Quran, karena dari tulisannya itu banyak menyalahi Rasum Utsmani. Jadi mungkin kalau untuk yang Ubay bin Ka'ab ya, bacanya ya toharna gitu. Kemudian yang keempat itu ya tatoharna. Berarti yang kedua sama yang ketiga sama ya, Mbak? Iya, Kak. Nah, ini kan ada juga menurut Ibnu Atiyah, qiraat yang kedua dan ketiga ini masing-masing mengandung makna yang sama, yaitu terhentinya darah haid dan mandi dengan air. Gitu. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahi. Mohon maaf ya, Kak. Oke, siap, nggak apa-apa. Saya penasaran kalau di makalah itu kan tulisannya yang ketiga yang toharna, tapi ta yang pertama itu pakai th gitu. Itu ta atau to gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya dan yang menjawab. Semoga bisa terjawab pertanyaannya dan yang memberikan tambahan tadi ya, penjelasan tadi tentang wa'arjulakum ya. Usikum wa'arjulakum. Ya.
Oke, baik. Saya kembalikan kepada Ibu Romlah. Barangkali Ibu Romlah mau menambahkan tentang penjelasan tentang qiraah syadzah. Ini saya baca disertasi Ibu, tapi saya nggak baca lengkap. Dan disertasi ini ada penghargaan dari Kementerian Agama RI yang memilih disertasi Ibu Romlah sebagai salah satu karya unggulan dan patut diterbitkan. Itu disertasi tentang qiraah syadzah ya. Sebagai hujah hukum ya. Terima kasih. Baik, pemaparan sudah lengkap sebetulnya. Qiraat syadzah itu, istilah itu muncul sudah ketika Mushaf Utsmani ditulis. Kenapa ya dinamakan syadz? Karena qiraat tersebut dianggap tidak umum. Ya, tidak umum. Yang mana qiraat-qiraat itu adalah bersumber dari mushaf sahabat yang tidak sempat atau belum dimusnahkan ya, waktu itu kan dimusnahkan. Karena ini mushaf pegangan masing-masing, memang ada sebagian yang sudah diserahkan, kemudian dibakar karena dikhawatirkan akan munculnya perbedaan di kalangan para sahabat-sahabat nanti, tapi ternyata ya masih ada juga. Sekalipun demikian, bacaan itu tetap diriwayatkan. Ya, pada dasarnya qiraat syadzah itu adalah qiraat memang diakui bahwa itu bukan Al-Qur'an, tapi karena penafsiran para sahabat yang dikenal kemudian qiraat tafsiriyah gitu ya. Qiraat tafsiriyah. Sehingga itu tetap menjadi bagian daripada kajian dan juga karena dianggapnya itu menyalahi atau qiraat yang tidak umum, qiraat yang tidak populer, qiraat yang tidak sesuai dengan Mushaf Utsmani, yang mana Mushaf Utsmani ini ditulis berdasarkan Urdhah Akhirah, yang mana di situ ada yang belum dinasakh ya pada saat itu, yang ditulis para sahabat itu misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kemudian ada qiraat lain famdu ila dzikrillah, dan masih banyak lagi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi walladzina yusholluna fis sufufil ula. Ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fi mawasimil haji. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta shalatul asri. Wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Nah ini diakui sebagai qiraat tafsiriyah. Nah, terus bergulir seiring dengan perjalanan waktu, tetap ini makanya ada tetap yang meriwayatkan. Kemudian ada upaya bahkan itu pada akhir abad 2 Hijriah muncul kembali. Ada yang ulama yang berkeinginan untuk tetap melestarikan, menulis seperti Harun bin A'war. Tokoh ini berusaha untuk itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Daud As-Sijistani, bahwa upaya-upaya untuk mengkaji qiraat-qiraat yang baik, yang mutawatir, yang semuanya itu diriwayatkan, ada riwayatnya. Yang kalau tadi Anda sebutkan ada qiraat 14 skala, itu memang ada sebagian yang meriwayatkan, dan qiraat kita nggak menganggap itu bahwasanya ternyata memang sesuai dengan tata bahasa Arab. Banyak yang cocok dengan tata bahasa Arab. Qiraat-qiraat itu, qiraat 14. Hanya saja tidak diriwayatkan secara mutawatir, secara sahih. Sehingga dianggap sebagai qiraat yang keluar dari aturan. Nah, yang disahkan. Nah, maka pada generasi-generasi sesudahnya
ulama-ulama, para mufassir, mulai sejak awal, tetap menjadikannya qiraat tersebut itu sebagai salah satu sarana untuk menafsirkan Al-Quran. Nggak heran itu terus berjalan. Bahkan sampai sekarang pun, artinya sampai kita saksikan beberapa tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir itu kan terus ada kan. Beberapa itu tidak lepas daripada penafsiran-penafsiran. Maka termasuk salah satunya ya Imam At-Tabari itu juga. Kalau Imam At-Tabari langsung menjas gitu ya, memberikan penilaian tegas. Hadil qiraah wasawabu indi, terus diberikan komentar. Kemudian kayak contohnya Abu Hayyan memberikan justifikasi jelas. Hadhil qiraah mukhalifun lisawadil Utsman. La budda ya ayyakuna ala sabili tafsir. Qiraat ini walaupun toh tidak sesuai dengan mushaf Utsmani, tapi paling tidak ini kita bisa jadikan sebagai sarana untuk menafsirkan Al-Quran. Maka nafsir Al-Quran dengan qiraat, walaupun toh itu statusnya syadzah, tetap bisa menjadi sarana untuk menafsirkan, ya, sebagai salah satu sarana untuk menafsirkan Al-Quran. Karena itu yufassir Al-Quran, yufassir ba'duhum ba'do. Kalau kita ambil bahwasanya itu adalah riwayat dari sahabat, maka sama saja dengan kita itu menafsirkan Al-Quran dengan riwayat sahabat. Ya. Derajatnya menafsirkan Al-Quran dengan qiraat syadzah itu sama aja menafsirkan Al-Quran dengan khabar ahad, ya, dengan khabar ahad. Masih dalam tataran ini tafsir bil ma'thur, ya. Kalau tadi tidak sampaikan tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bis sunnah, tafsir Al-Quran bi atharis sahabah, itu semuanya yang pada dasarnya apa yang ditulis oleh para sahabat terkait dengan qiraat tafsir ya tadi itu kan nggak lepas daripada apa pendapatnya Nabi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, ma makna, mal maksud, ya itu terus Nabi menjawabnya, mal maksud bi sholatil wusta, sholatul asri. Tulis itu banyak riwayat yang seperti itu. Kemudian kafaratul yamin. Kafaratul yamin juga banyak riwayat yang menyebutkannya. Kalau kafaratul yamin ini alternatif terakhir sebagai kafarat bagi orang yang menyalahi sumpah, yang mana dendanya itu pertama memerdekakan budak, kalau tidak mampu memberikan it'am asyarati masakin, ya, min awsati ma tuta'imuna ahlikum, atau kiswatuhum au tahrir raqabah. Famalam yajid, kalau nggak bisa, kalau nggak ketemu, kalau nggak mampu, maka fasiyam thalathati ayyam. Nah, ada di sana penambahan seperti qiraatnya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud itu, famalam yajid fasiyam thalathati ayyamin mutatabi'at. Nah, kalau pendapat yang ini ya gantinya puasanya 3 hari berturut-turut, yang mengambil dasar bahwasanya puasa bagi orang kafaratnya, orang yang melanggar sumpah 3 hari berturut-turut ya seimbang lah, wajar, seimbang kalau dibanding dengan puasa dengan memberi makan sebanyak 10 orang miskin, ya wajar lah itu. Sekalipun ya ada sebagian karena dalam qiraat mutawatirah, dalam mushaf itu tidak ada mutatabi'at, ya berarti pemahamannya boleh aja tidak dilaksanakan secara berturut-turut, boleh nanti puasa, besoknya istirahat, besoknya lagi puasa lagi. Jadi ada selang-seling begitu. Ini ya kembali lagi ke perbedaan, beberapa ragam perbedaan bacaan. Nah, kemudian ada beberapa contoh-contoh tadi. Memang dua-duanya baik yathurna, yattoharna, dua-duanya qiraat mutawatir.
Tentu yang memahami hatta yathur. Nah, kalau dipahaminya sampai suci. Suci itu bagaimana suci? Pengertian suci. Pengertian suci. Nah, kalau itu terlepas pendapatnya ulama ya, ulama mazhab fuqaha. Ya dimasuk suci itu inqita'u damil haidhi. Inqita'u damil haidhi. Sampai berhenti darah haidnya. Nah, kalau hatta yatahharna sampai suci. Ya, kalau difahami sampai suci berarti inqita' dan sampai mandi hatta yaghtasilna. Nah, hatta yaghtasilna. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan kalimat sesudahnya. Faida totoharna. Ini kan kalau sudah suci, begitu kan? Faida totoharna. Kalau kamu sudah suci, bersih-bersih, sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Sehingga dari sini sebetulnya ini saling melengkapi. Kalau sudah berhenti darah haidnya, nah kalau ini ya penafsiran sebagian kalau diantaranya sampai berhenti pada hatta yathurna, sampai berhenti darah haidnya, kemudian melakukan hubungan, ya, ada yang membolehkan ya berarti hanya sampai sebatas ayat itu. Tapi kemudian kalau pemahamannya fa'tuhunna fa'idza tatahharna, kalau kemudian setelah berhenti dan kemudian bersuci, fa'tuhunna baru min haitsu amarakumullah. Ya, baru seperti itu. Nah, baru yang dilakukan seperti itu. Memang sesungguhnya ini majarul ijtihad juga lagi. Majarul ijtihad, sehingga semuanya ini kan akan kembali kepada masing-masing hasil ijtihadnya masing-masing ulama ya, masing-masing ulama. Ya memang ada kondisi manusia itu ada yang begitu ini laki-laki ini ya. Suaminya langsung minta, begitu istrinya sudah lama nggak sholat, nggak sembahyang, langsung saja melakukan itu ya. Kalau belum, walaupun toh belum bersih, belum suci, belum mandi, ada yang sampai seperti itu ya. Ini sebagai bagian daripada, bisa jadi itu bagian daripada rukhsah ini. Rukhsahnya kalau sudah sampai terpaksa. Tapi akan afdol tentu saja hatta yang tasilna. Sampai kemudian faida tatahharna baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi ada pentarjihan ya, penafsiran ini ada pentarjihan juga, perlu adanya pentarjih. Kalau memang sampai berhenti sampai hatta yathurna itu inqita'un dalil haidhi. Nah, kalau terlepas apakah yang benar yang mana? Kalau ijtihad, maka dalam hadis Nabi dikatakan idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa aqta'a falahu ajrun wahid. Kalau berijtihad, sekiranya ijtihadnya itu benar, maka dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, masih juga dapat pahala. Tapi pahalanya 1. Kalau benar pahalanya 2. Nah, ini ya artinya itu memberikan ruang karena kita ini memahami ya ayat-ayat Al-Quran ini kan tidak hanya untuk kalangan-kalangan masyarakat yang ya tentu ada masyarakat yang bermacam-macam kondisinya. Ada yang kondisinya panas ya, ada yang kondisinya adem-adem saja, ada yang sedang. Nah ini melihat kondisi-kondisi semacam ini Al-Quran itu mengapresiasi. Apalagi sababul wurudnya, sababul nuzulnya. Ayat tersebut itu kan begini. Ketika melihat orang-orang Yahudi, orang Arab ini ya, para sahabat bertanya, loh orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid,
mereka itu mengasingkan istrinya, fa'tazilu. Mereka mengasingkan istrinya, nggak mau makan bareng, nggak mau satu rumah, apalagi tidur satu kamar, satu ranjang, tidak mau seperti itu. Tapi di sisi lain ada masyarakat Arab, ya. Kalau itu Yahudi, masyarakat Arab nggak mau tahu itu dalam kondisi menstruasi istrinya nggak kayak itu melakukan hubungan suami istri. Maka diaturlah itu, turunlah ayat. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul, jawablah wahai Nabi, huwa adza. Bahwasanya itu darah penyakit. Fa'tazilun nisaa. Kalau istri lagi sedang haid maka jauhi, jangan kau gauli itu ya, fa'taziluhunna. Maka ya dalam beberapa hadis Nabi itu Rasulullah sendiri menyampaikan, apalagi yang menyampaikan istrinya Nabi, oh saya ketika sedang haid saya biasa tidur bersama Nabi, artinya begitulah. Artinya boleh-boleh saja melakukan apa namanya bersenang-senang, isna'u kulla syai'in illa nikah, kan itu hadis seperti itu kan ada, isna'u kulla syai'in. Boleh suami istri dalam keadaan kalau istrinya sedang haid boleh tidur bersama, bersenang-senang, kecuali illa nikah, kecuali satu, itu saja yang nggak boleh. Nah ini saking bagaimana itu ya, Al-Quran itu tidak legang lepas daripada kondisi di mana situasi, kondisi sosial, kondisi masyarakat yang dihadapi, wilayah, apalagi itu juga menentukan. Nah ini ya, ini bagaimana kita mencermati. Ya termasuk tadi sudah dijelaskan ya mengenai masalah qiraat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Kayak wamsahu biru'usikum wa arjulikum wa arjulakum. Atofnya kemana? Atofnya wamsahu biru'usikum. Kalau yang majrur, nah itu memahaminya bahwasanya itu ditujukan kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, boleh ya hanya mengusap karena pakai khuffain, masul khuffaini ya, untuk masul khuffain. Tapi ada alternatif lain, itu qiraatnya qiraat pengertiannya sebetulnya dalam pengertian mamsuh, maghsul itu enggak jauh berbeda. Kenapa menggunakan redaksi wa arjulakum wa arjulikum mamsuhah? Karena kebiasaan masyarakat kadang-kadang dalam menggunakan air itu berlebih-lebihan gitu. Maka dipakailah redaksinya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ya dimaksud tetap membasuh tetapi menggunakan airnya tidak terlalu berlebih-lebihan. Juga maghsulah maksudnya. Ini ada penafsiran lain ya. Penafsiran lain, pemahaman. Tetap itu ayatnya ini dikaitkan. Ya namanya juga tafsirannya, penafsiran. Menggunakan juga untuk bagi orang yang berwudu ya, berwudu. Itu adalah perintah agar jangan sampai ketika menggunakan air dalam berwudu itu tidak berlebih-lebihan. Nah, dan tidak juga kurang gitu ya, tidak juga kurang tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau bagi kita ini orang yang ada di Indonesia ini banyak air. Maka juga kita berhati-hati ketika menggunakan air. Jangan sampai kita boros. Makanya sampai ada aturan sunnahnya 3 kali masing-masing. Sambil digosok. Ya, sambil digosok. Bukan disiram sebanyak-banyaknya. Nah ini
Ini dalam rangka untuk menggunakan dua-duanya sama. Artinya ini ada penafsiran yang memang satu ditujukan, yang imsahu itu adalah untuk mengusap kufain. Yang satunya lagi diajukan juga tetap pengertiannya untuk berwudu juga. Tetapi yang dimaksud imsahu bi arjulikum itu adalah perintah dalam mengusap juga membasuh agar supaya kita itu berhati-hati dalam menggunakan air, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Karena ada disinyalir dalam salah satu riwayat Nabi, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi dalam berwudu itu tidak terlalu banyak dalam menggunakan ya, satu itu satu berapa itu? Ya, satu mud atau satu itu, satu mud. Itu terlalu sedikit ya, bagi kita ini sedikit ya. Artinya itu sudah dianggap cukup untuk berwudu ya, dipakai untuk berwudu. Kalau dikejar, nah itu Nabi zaman dulu kan susah air, apalagi di Arab susah air. Kalau di Indonesia banyak air, kita pakai tinggal mancur saja, shower ini banyak. Ya tentu apalagi ini peringatan buat kita dalam menggunakan sekalipun banyak juga kita tidak boleh terlalu boros. Itu barangkali ya tambahan. Mungkin ada yang belum. Silahkan. Yang seingat saya. Sudah, Ibu, semua. 5 orang kami sudah semua. Baik. Saya kembalikan lagi ke pemakalah. Baik, alhamdulillah. Setelah sama-sama kita bahas tentang urgensi ilmu qiraah dalam penafsiran, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang bertanya, juga kepada Ibu terhadap tadi asas. Ya. Berikutnya ada pertanyaan lain lagi, kalau boleh. Silakan. Ya, oke. Kalau mengenai istinbat hukum dari qiraah asazah ini bagaimana ya? Mengambil istinbat. Di sini kalau disertasi Ibu ini boleh ya. Sementara di mayoritas ulama menolak qiraah asazah sebagai hujah dalam istinbat hukum. Ini bagaimana? Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya qiraat ini ya, qiraat syadzah itu tidak lain adalah qiraat tafsiriyah. Qiraat tafsiriyah itu kedudukannya sebagai khabar ahad. Ya, sebagai khabar ahad. Ya. Karena dia sebagai khabar ahad, maka adalah qaul sahabah juga. Boleh enggak kira-kira menafsirkan Al-Quran dengan hadis? Boleh. Tentu saja boleh kan. Kemudian ada memang sebagian ulama karena syadzah buru-buru. Syadzah itu luas ya sebetulnya, banyak banget. Ada yang memang itu bikinan ya. Maksudnya bikinan apa? Bikinan itu maudhu ya. Kita harus perlu memilah-milah juga. Ada yang maudhu, ada yang bukan ya. Ada yang tafsiriyah. Nah, kalau yang maudhu yang kemudian merusak makna yang sampai jauh itu kan akan berakibat berdampak pada penafsiran yang menyeleweng misalnya. Itu makanya berhati-hati juga. Kita juga dalam menganggapnya qiraat syadzah itu yang qiraat yang seperti apa ya. Qiraat yang kita yang diperbolehkan sebagai sarana menafsirkan ya qiraat tafsiriyah itu. Yang diriwayatkan oleh para sahabat yang statusnya khabar ahad. Tapi kalau sampai maudhu
bikinan, ya tentu jauh itu. Contohnya begini, qiraat ini dinisbatkan kepada salah seorang imam, salah seorang ulama, salah seorang tokoh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Artinya kalau dibalik, ulama itulah orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau kemudian harokatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'a, kalau nasab, maka jadinya apa? Allah itu takut kepada ulama. Salah atau enggak? Salah. Ya tentu ini kan ini yang dilarang. Yang seperti ini. Syadzah, tetapi syadznya ini bikinan manusia, maudhu, ya, statusnya maudhu, akan berdampak pada kesalahan dalam menafsirkan. Tapi kalau mendukung dalam menafsirkan, tentu saja ini masih diperbolehkan. Maka di situ ada pendapat, ya, pendapat yang disebutkan oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan itu semua ini innakul, beranggapan begini, karena innakul qiraatin ayatun mustaqillatun min haitsu dilalatiha 'alal ma'na. Setiap qiraat itu merupakan ibaratnya seperti satu ayat yang berdiri sendiri karena adanya perbedaan, ya, perbedaan makna yang terkandung di situ. Nah, yang syadzah, ya, saya telusurin tadi, ya, saya belum selesai. Harun bin A'war menulis. Kemudian generasi sesudahnya. Generasi sesudahnya kita tahu tadi dibacakan beberapa imam atau perawi. Itu diantaranya termasuk perawi imam qiraat 7, tetapi juga meriwayatkan qiraat syadzah, ya kan? Meriwayatkan qiraat syadzah, Hasan Al-Basri. Itu artinya apa? Artinya qiraat tersebut masih eksis. Maka itu karya yang qiraat 14 itu Ittihafu Fuddala'il Bashar fil Qiraat al-Arba'ata Asyar. Kitab itu yang mengangkat. Nah, bagaimana perawinya, periwayatannya seperti apa. Nah, pada akhirnya kemudian salah seorang tokoh, ya, murid daripada tokoh-tokoh Qurra, Ibnu Jinni, menulis karya khusus tentang qiraat syadzah yang dinamakan dengan Al-Muhtasib fi Syawadil Quran. Al-Muhtasib fi Syawadil Quran, sama Ibnu Khalawai Al-Mukhtasar fi Syawadil Quran min Kitabil Badi'. Itu mengangkat sebuah karya khusus mengenai qiraat syadzah, yang mana qiraat tersebut diantaranya adalah banyak diungkap bacaan para sahabat-sahabat. Itu, ya. Makanya saya sebutkan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam mushafnya Ali bin Abi Thalib misalnya, walladzina yusholluna fis sufufil ula. Walladzina yusholluna, tambahan itu, walladzina yusholluna fis sufufil ula. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Abu Hayyan mengatakan hadhil qiraah mukhalifun li syawadil Utsman la budda, sekalipun tidak sesuai dengan mushaf Utsmani, maka seyogyanya kita bisa menjadikannya sebagai penafsiran. Itu, ya. Yang dilarang, yang tentu saja yang dilarang yang menyimpang, yang tidak mendukung, dalam penafsiran Al-Qur'an, ke penafsiran yang benar. Itu, ya. Itu. Baik, terima kasih.
pencerahan sekali ya. Terima kasih atas tugas yang diberikan kepada kami juga. Jadi kita baca, jadi baca banyak. Insya Allah sangat bermanfaat. Karena sudah Baik, cukup. saya pikir. Bagaimana dengan yang lain? Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 7 waktu Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin udah sebentar lagi maghrib ya. Ya, sebentar lagi sudah mau maghrib. Baik, cukup saja. Barangkali bisa ditutup. Ya, saya nutup deh. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebentar lagi doa ya Allahumma lakasumtu. Baik, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bye Bu. Jangan lupa pen. Maka orang-orang itu akan berbondong-bondong ke tempat itu, sehingga tempat itu akan lebih ramai dibandingkan yang lain. Tetapi Yes. jadi kita Mana ada Najwa mana? Aduh.